pada Suka TV menggelar tes DNA gratis. Ini bukan omon-omon, real bahwa program ini memang ada. Ada Trah Wali Songo, kemudian dari Al-Zabidi, ada Al-Katiri, dan yang luar biasa ini ada juga Habaib. Pemirsa pada Suka TV, alhamdulillah kit tes DNA dari Family Tree ini sudah datang. Ada 10 unit. Nah, ini kawan saya ini, Pak Rijal ini yang membawa kit ini. Pak Rijal, ya. Sebagaimana kita kemarin memberikan informasi kepada netizen bahwa pada Suka TV menggelar tes DNA gratis. Ini bukan omon-omon, real bahwa program ini memang ada. Nah, semula kami akan memberikan 6 kit tes DNA gratis, 6 ya. Ternyata karena saking banyaknya ini, ya Allah, itu peminatnya. Jadi sampai di WA macam-macam, mohon maaf sekali ini, ya low respon dan sebagainya karena saking banyaknya ini. Ternyata ini untuk yang ikut antusias sekali itu ya, luar biasa. Dari hasil seleksi itu, maka ada 10 orang yang layak ya, yang layak untuk mengikuti tes selanjutnya berdasarkan dari hasil investigasi. Terus kemudian juga kita melihat dari data-data manuskripnya ya. Insya Allah 10 orang ini validitas tentang nasabnya itu ada ya, sudah kita tracking. Ada Trah Wali Songo, kemudian dari Al-Zabidi, ada Al-Katiri, dan yang luar biasa ini ada juga Habaib. Ini ada luar biasa. Tujuan dari tes DNA ini kita adalah mencari saudara sebetulnya ya, untuk masalah validitas dan lain sebagainya, itu masalah ahli. Baik, saya langsung ke Pak Rijal. Pak Rijal, ya. Nah, saya pengen diedukasi nih. Ini pertama gitu kan. Ini kita memilih Family Tree ini kenapa ini? Nah, ini penting. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan kit ini, prosesnya kemudian dikirim kembali ke vendornya. Ya. Ini ya, sebelumnya kalau kita lihat penyedia layanan tes DNA itu ada banyak ya. Salah satunya dari Family Tree, kemudian ada lab lain dari, misalkan ya ada Dante atau ada Wayful, kemudian ada lab-lab yang lain juga. Nah, kenapa kita pilih Family Tree? Sebenarnya ini bukan sponsor sebetulnya dari Family Tree. Tapi memang kita review beberapa penyedia tes DNA itu, mana yang paling cocok atau mana yang paling lengkap lah istilahnya, seperti itu. Kalau kita lihat di Family Tree sendiri, dari sisi foundernya atau dari sisi ilmuwan di belakangnya itu, salah satunya adalah Dr. Michael Hammer ya. Dia cukup terkenal juga di dunia genealogi, dunia per-DNA-an, di kalangan akademisi juga cukup terkenal juga. Itu jadi satu alasan ya kenapa kita pilih ini. Kemudian alasan yang lain dari sisi produknya sendiri, Family Tree DNA itu kalau kita lihat ya, dari tes DNA sendiri kan ada banyak tuh modelnya. Ada yang untuk mengetahui jalur keturunan laki-laki lurus bisa menggunakan model YDNA, atau mengetahui jalur perempuan itu biasanya pakai mtDNA. Sementara yang kasus yang akan kita pakai sekarang, karena untuk menelusuri jalur laki-laki lurus, kita pakainya YDNA. Dan untuk YDNA sendiri yang saat ini yang kita lihat paling lengkap fiturnya atau hasil analisanya itu dari Family Tree DNA. Karena dari Family Tree DNA dia punya database yang sangat banyak untuk pengecekan, dan juga secara metode tes untuk bagian YDNA sendiri memang paling lengkap gitu. Makanya itu kita pilih ini. Kemudian dari sisi Family Tree DNA sendiri juga dia nggak cuma menyediakan tesnya aja, tapi juga hasil analisanya juga ya.
Kalau untuk lab yang lain kan biasanya tesnya aja, kemudian hasil tesnya kita download, kemudian kita cari pakar genealogi untuk membaca hasil itu. Kalau family tree sudah lengkap di sana, bisa kita ambil dari hasil analisa itu atau bisa kita download juga untuk dianalisa sendiri. Untuk DNA kitnya sendiri kalau kita lihat ya, di dalamnya ini ada untuk package untuk kembalikan sampel ke labnya. Kemudian di sini juga ada buku panduannya. Oh, panduan. Dan juga ini ada handphone lah itu ya. Kemudian ini ada dokumen yang perlu diisi ya, kurang lebih untuk konsen siapa namanya, kemudian bersedia untuk sampelnya dianalisa gitu. Tester name, Sugira, terus tester genetik, macam-macam lah nanti diisi di sini pada pesertanya. Kemudian ini yang penting adalah kit untuk testingnya ya. Ini mirip dengan alat untuk swab COVID ya. COVID ya. Mirip. Kalau swab COVID kan di hidung ya, kalau ini di rongga mulut gitu, di pangkal bibir gitu. Di sini ada. Saya lihat. Oh, ada dua nih. Ini ada dua. Ada dua ini. Ini dua ini sebenarnya untuk antisipasi aja. Misalkan salah satu ada yang rusak atau kurang bagus ya hasilnya, ya masih ada satunya lagi. Ini untuk lebih ke yang pipi kanan sama pipi kiri aja sih sebenarnya di situ. Itu yang penting di situ. Caranya sekarang ini. Caranya. Kalau untuk caranya ini mungkin bagi tester ya yang perlu dipersiapkan paling tidak, karena ini hubungannya dengan rongga mulut ya, paling 2 atau 3 jam sebelumnya disterilkan, dalam artian ya puasa ya, nggak makan nggak minum ya, biar mulutnya tetap bersih dan menghindari kayak sisa makanan nempel di sampelnya tadi gitu sih. Jadi gosok gigi dulu gitu, gosok gigi, kumur-kumur, bersih gitu ya. Bersih. Terus tidak makan apa-apa itu sekitar 2 sampai 3 jam. Ya, amannya seperti itu. Begitu. Ya. Ini tuh setelah itu kalau kita lihat di sini sebenarnya ada 3 step aja sih sebenarnya. Yang pertama ya ini siapkan kitnya. Ya. Kemudian ini untuk batang pengambilan tesnya, ini yang di bawah ada kapas ya, ada tanda hitamnya, bisa dibuka dari ujung satunya lagi, dari ujung satu. Nanti yang ini kita bisa gosokkan ke bibir dalam gitu, bisa digosok kayak gini atau bisa diputar-putar. Jadi ke ini ya, pipi dalam, pipi dalam yang ujung digini-gini. Bisa digosok-gosok atau diputar kurang lebih 30 sampai 60 detik ya, 1 menit. Oh, jadi putar-putar begini nih, begini ya. Nah, oke. Bisa. Ya. Nanti setelah itu dimasukkan ke tabung ini. Ini tabung ada cairannya. Cairannya ini fungsinya untuk mencegah bakteri-bakteri bertumbuh lebih cepat, karena sampel ini nanti akan dikirim balik ke labnya, butuh waktu kan ya, untuk menghindari itu. Nah, nanti setelah digosok-gosok, nanti ini tinggal dibuka, terus yang kapasnya tadi tinggal dimasukkan, terus tinggal ditekuk aja, dipotek lah, nanti otomatis dia akan patah. Kalau ini ada tanda yang hitam itu sebagai penanda sih untuk batas dipotongnya gitu. Usahakan nanti kapas ini jangan tersentuh apapun ya, jangan tersentuh tangan atau tersentuh benda lain, khusus untuk sampel di pipi. Jadi setelah gosok-gosok ke sini, yang dipegang ini ujungnya, yang kapasnya itu jangan dipegang. Nah, masuk terus nanti dimasukin ke sini nih. Plus terus nanti ditekuk, dia otomatis patah. Masuk ke sini, sudah masuk ke sini langsung dipotek. Ya. Nah, di situ ya. Nanti setelah itu ditutup kencang, terus dicek lagi, di bolak-balik apakah cairannya tumpah atau enggak. Kalau udah pastikan enggak tumpah ya berarti aman. Lanjut di sisi satunya lagi. Yang kalau misalkan tadi kanan ya, yang satunya lagi berarti kiri gitu. Karena di sini ada 2 tabung ya. Tapi tidak masalah ya. Pokoknya masalah. Ke ini kiri kanan ya. Nggak ada masalah. Nanti setelah itu tinggal 2 tabung ini dimasukkan ke amplop. Ini udah ada amplop sini nih. Ini udah tinggal masukkan ke amplop sini. Iya. Nanti berserta dengan ini juga. Ini ya. Ada dokumennya. Oh, ini nih dokumen. Sorry, ini ada plastiknya juga untuk mencegah ya. Kalau misalkan waktu pengiriman pecah atau apa, nah ini juga dimasukkan ke sini.
Nah, bisa juga dengan ininya juga tinggal. Ini order dari kita apa Enggak, gimana? ini dari Family Tree untuk administrasi aja sih. Oh, berarti yang Sama. yang balik yang ini. Dua-duanya. Oh, dua-duanya masuk diisi ya, gitu ya. Diisi. Nanti dua-duanya ini masukin ke plastik sini. Ya. Nanti tinggal dimasukkan ke kantong ini. Nanti setelah dimasukkan di sini ada isolatif ya untuk sealnya. Tinggal dikelupas saja terus langsung di seal gitu. Masuk. Jadi ketika dikirim, ya udah pasti nih ini nggak ada orang yang ngebuka gitu. Kalau misalkan ada yang ngebuka kan berarti itu ya ada orang yang inilah Ya, oke. untuk mencegah itu. Jadi setelah ini masuk dibuka nanti teknisnya kami yang mengirimkan ke Texas Houston, Texas, USA. Ya. Nanti tester dikirim ke ini ya alamat daripada Rumah rumah YouTuber. Ya. Nanti dari sini yang akan koordinasi untuk kirim ke laboratoriumnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, pemirsa pada Suara TV luar biasa ini sudah cukup gamblang bagaimana nanti teknik pengambilan sampel DNA dari peserta, 10 peserta yang sudah kami verifikasi. Mudah-mudahan ini Pak Rijal, tes DNA ini tidak berhenti di 10 kit DNA nanti ya. Nah, siapa tahu ada lagi nanti gratis untuk para netizen pada Suka TV. Terima kasih. Tetap stay bahwa kajian nasab dan tes DNA adalah kajian ilmiah, tidak bermaksud framing dan lain sebagainya. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.